dalam 2 kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama 5 tahun, agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian, Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi, yang belusuan, yang kalem ini. Dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini. Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespons secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan, bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman, yang tidak akan mengganggu sebagaimana 2 periode pemilu sebelumnya, di mana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan. Waktunya Ibu sudah. Ya. Boleh saya menyimpulkan sedikit, memberi tambahan? Baik, justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini, cukup dengan berjoget, cukup dengan makatan Mas Anies, kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu nggak perlu pemimpin yang pinter atau pemimpin itu pokoknya yang cool, kira-kira. Dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ. Tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologi sosial. Karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia. Karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat, sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Baik,